Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Alan, saat gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, saat persiapan saat sudah oke semuanya. Silakan. Baik, nah buka saat ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'd. Baiklah para hadirin jamaah Komiko Mengaji yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya serta hidayah taufik dan kemudahannya sehingga kita bisa melanjutkan kembali majelis ilmu kita bersama guru kita Ustaz Ahmad Zainuddin Hafizahullah taala. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita dalam majelis kita ini. Kami mengucapkan kepada Ustaz jazakallah khairan atas waktu yang sudah diluangkan Ustaz untuk kami semuanya. Kemudian kami mengucapkan juga terima kasih kepada jemaah semuanya Bumi Mengaji yang telah berpartisipasi bersama kita. Semoga waktu yang kita luangkan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, informasi mengenai kajian insya Allah di akhir sesi nanti akan ada sesi tanya jawab seperti biasa bersama Ustadz. Untuk penanya yang ingin bertanya langsung bisa menggunakan fitur raise hand-nya nanti. Kemudian untuk penanya yang ingin pertanyaannya dibacakan bisa mengirimkan kepada saya pribadi nanti lewat chat ya, kolom chat. Selanjutnya nanti akan saya bacakan Ustadz. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi materi. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustaz. Silakan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 20 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama mengkaji kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama' yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau
sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas a'malul hajj, amalan-amalan haji. Nah, dan amalan-amalan haji ini maksudnya adalah pekerjaan-pekerjaan yang disyariatkan dalam agama Islam ketika kita menunaikan ibadah haji. Baik, kita bahas pada pertemuan sebelumnya yaitu bahwa amalan haji yang pertama adalah berihram. Ini sama dengan amalan berumrah, yaitu berihram. Dan berihram adalah niat masuk menunaikan ibadah haji. Itu adalah yang disebut dengan berihram. Bedakan antara ihram dengan kain ihram. Kalau ihram adalah niat untuk masuk mengerjakan ibadah haji, baik secara tamattu', qiran atau ifrad. Baik. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena penulis tidak menyebutkan tentang hukum haji, maka kita ingin bahas. Pertama adalah pengertian haji. Haji secara bahasa al-qasdu, yaitu maksud. Dan secara istilah syariat disebutkan oleh para ulama, yaitu qasdul masyairil muqaddasah li'ada'il manasik fi makanin wa waqtin makhsusin ta'abudan lillahi azza wa jalla. Yaitu bermaksud pergi ke tempat-tempat yang suci untuk menunaikan manasik di dalam tempat tersebut. Kemudian dikerjakan pada tempat yang khusus, waktu yang khusus, sebagai bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengertian dari haji. Nah, kemudian selanjutnya berkaitan dengan haji juga, haji disyariatkan untuk dikerjakan bagi yang mampu dengan segera. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Dan Allah memiliki manusia memiliki kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala yaitu menunaikan ibadah haji bagi siapa yang sanggup. Menunaikan ibadah haji bagi siapa yang sanggup. Dan hajinya wajib dikerjakan dengan segera ketika sudah terkumpul syarat-syaratnya. Dan seorang muslim berdosa mengakhirkan haji. Dan inilah madhab Hambali. Ya, kemudian salah satu riwayat dari Imam Abu Hanifah.
Dan ini adalah pendapat Imam Abu Yusuf dari mazhab Hanafi. Kemudian ini adalah pendapat sebagian generasi muda dari mazhab Maliki. Dan banyak lagi ulama-ulama yang mengatakan bahwa haji wajib dilaksanakan dengan segera, tidak menunda-nunda. Nah, kemudian hal yang berkaitan dengan haji juga, yaitu berihram. Dan berihram, sebagaimana sudah kita sebutkan, dia adalah ad-dukhulu fil hurmah. Secara bahasa, ihram adalah masuk di dalam sesuatu yang diharamkan. Sedangkan secara istilah syariat adalah niyatud dukhul fin nusuk. Niat masuk ke dalam ibadah, baik haji atau umrah. Dan ini adalah mazhab jumhur. Niat masuk ke dalam ibadah haji atau umrah. Ini pendapat jumhur dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Adapun hukum berihram, dia adalah wajib. Dan dia termasuk daripada eh, kewajiban-kewajiban haji. Yang mana haji tidak akan sempurna kecuali dengannya. Haji tidak akan sempurna kecuali dengannya. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah innamal amalu bin niat. Amalan itu sesuai dengan niatnya. Sisi pendalilan dari hadis ini tidak sah amal dan tidak tetap kecuali dengan adanya niat. Dan ihram adalah niat masuk ke dalam nusuk. Maka tidak sah eh, masuk ke dalam ibadah haji kecuali dengan niat. Dan niat itulah yang disebut dengan ihram. Kemudian ini juga berdasarkan ijma' bahwa eh, ihram termasuk daripada kewajiban haji. Nah, kemudian setelah itu kesunahan-kesunahan ihram. Mandi, yang kedua adalah seorang laki-laki berihram dengan sarung dan dengan sarung dan kain. Yang ketiga memakai minyak wangi. Yang keempat berihram setelah sholat. Yang kelima bertalbiyah. Itulah kesunahan-kesunahan ihram. Kemudian di dalam berihram terdapat larangan-larangan. Larangan-larangan berihram ada yang mengakibatkan dia wajib membayar fidyah yang besar. Seperti berjimak dan segala macam pendahuluan dari jimak. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan tidak bayar fidyah. Seperti akad nikah. Kemudian yang ketiga, yang tidak mewajibkan bagi siapa yang meninggalkannya kewajiban dari kewajiban haji. Nah, ini adalah hal-hal yang terlarang saat berihram. Dan
Di sana banyak sekali hal-hal yang terlarang saat berihram. Yang pertama, yaitu hal-hal yang diharamkan, berkata kasar, berbuat kasar. Kemudian yang kedua, kefasikan. Yang ketiga adalah berkelahi saat berhaji. Nah, adapun saat berihram, hal-hal yang diperbolehkan di antaranya adalah berdagang. Nah, ini diperbolehkan, tidak mengapa. Nah, kemudian yang kedua adalah berhijamah. Sebagian mengatakan tidak mengapa. Yang ketiga, berobat. Yang keempat, bersiwak. Ini juga tidak mengapa. Ya. Nah, ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan ihram. Maka di sini disebutkan amalan-amalan haji yang pertama ihram. Kemudian yang kedua adalah al-mabit bimina. Yang kedua yaitu bermalam di Mina. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bermalam di Mina pada hari-hari tasyrik adalah hukumnya wajib berdasarkan pendapat jumhur ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Kemudian yang dalil yang menunjukkan bahwa mabit di Mina pada malam-malam sampai hari raya tasyrik. Maka para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hukumnya wajib bermabit di Mina pada hari-hari tasyrik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Lita'khudhu manasikakum." Hendaknya kalian mengerjakan hendaknya kalian mengambil manasik-manasik kalian dariku. Dan juga berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Dawud, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Afadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min akhir yaumihi hina shalla adh-dhuhr. Thumma raja'a ila Mina famakatha biha layali ayyam tasyriq." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari terakhirnya ketika beliau salat zuhur, maka kemudian beliau kembali ke Mina. Lalu setelah itu beliau berdiam di sebuah tempat pada hari-hari tasyrik. Dan ini termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasul yang menunjukkan bahwa mabit di Mina pada hari-hari tasyrik adalah latihan perang. Apa pada hari-hari tasyrik adalah latihan mabit di Mina pada malam-malam hari tasyrik adalah hukumnya wajib. Ya. Kemudian juga hal yang berkaitan dengan mabit di Mina adalah apa hukumnya meninggalkan mabit di Mina satu malam. Jadi mabit di Mina itu dari mulai 10 malam, 11 malam. Nah, kalau seandainya dia sampai nafar tsani berarti 12 malam. Antara 2 malam dengan 3 malam. Barang siapa yang meninggalkan untuk mabit di Mina walau satu malam, maka tidak ada membayar hewan dam atasnya, menyembelih hewan atasnya. Hal yang demikian itu karena dia tidak meninggalkan uh, apa namanya, tidak meninggalkan manasik secara menyeluruh. Maka malam bukan manasik dengan sendirinya. Jadi menurut Imam Ahmad
Imam Ibnu Baz, Imam Ibnu Taimin rahimahullah taala, siapa yang meninggalkan bermalam satu malam di Mina, maka tidak ada dosa atasnya. Nah, kemudian selanjutnya hukum keluar bersegera setelah lewat pertengahan malam. Ini sebenarnya kita bahas nanti lebih dalam lagi. Nah, kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga al-wuquf di Arafah, yaitu berwukuf di Arafah. Arafah sebuah tempat di, kalau tidak salah adalah di utaranya kota Mekah atau eh, selatannya kota Mekah. Dan jauh Arafah itu eh, dari Mekah itu sekitar 22 kilo. Jauh dari Mekah, Arafah itu sekitar 22 kilo. Kemudian Al-Mabit di Muzdalifah, yaitu bermalam di Muzdalifah. Ini amalan-amalan haji. Kemudian Ar-Rami, yaitu melempar jamarat. Kemudian Az-Zabhu, yaitu menyembelih. Kemudian Al-Halqu, yaitu me- menggundul rambut. Kemudian At-Tawaf, yaitu tawaf di Baitullah. Kemudian As-Sa'yu, yaitu sa'i antara Safa dan Marwah. Nah, kita baca satu, ilbas thiyab al-ihram yawm al-thamin min Dzulhijjah di Makkah. Ketika tanggal 8, maka orang yang menunaikan ibadah haji hendaklah memakai pakaian ihram. Dipakai pada tanggal 8 dari bulan Dzulhijjah di kota Mekah. Kemudian ucapkanlah labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku memenuhi panggilan Engkau untuk menunaikan ibadah haji. Wadhhab ila Mina wabit fiha. Pergilah ke Mina dan tinggallah di dalamnya. Wa salli khamsa salawatin qasran. Fa tusalla adh-dhuhra wal 'asra wal isya'a raka'ataini fi waqtihima. Nah, dan pergilah ke Mina lalu tinggallah di dalamnya dan salatlah eh, 5 kali salat dengan cara diqasar, yaitu mengerjakan sholat zuhur asar, kemudian isya 2 rakaat di waktunya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pekerjaan pertama, yaitu berihram. Baik itu orang yang di dalam kota Mekah tinggalnya atau di luar kota Mekah. Maka hendaklah dia berihram pada tanggal 8 Dzulhijjah. Karena tanggal 9 sudah mulai ibadah-ibadah haji. Kemudian setelah itu
Dia tinggal bermalam di Mina pada tanggal 8. Kerjakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, sampai subuh. Jadi semuanya dikerjakan dalam keadaan kosor. Zuhur, asarnya, dan isyanya dikosor. Nah, dan apa hukum mabit di Mina pada hari tasyrik? Ya, Afwan, pada hari tarwiyah maksud saya. Disunnahkan untuk jamaah haji bermalam di Mina pada malam hari Arafah. Dan ini adalah kesepakatan mazhab fikih yang empat. Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Hal ini berdasarkan hadis dari riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu an. Beliau bercerita, "Tsumma makatha tawilan hatta tala'ati syams wa amara biqubbatin min sya'rin tudrabu lahu binamirah." Kemudian beliau diam sampai terbit matahari. Kemudian beliau memerintahkan untuk membangunkan kubbah dari eh, yaitu tenda maksudnya, yaitu dari kulit, ya. Dan juga berdasarkan ijma bahwa disunnahkan untuk jamaah haji bermalam di Mina pada hari Arafah. Jadi itu hukumnya adalah sunnah. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah menukilkan ijma was sunnah an yabitu bi Mina lailatas tasi'. Wa hadzal mabitu sunnah laisa bi rukn wala wajib. Walau tarakahu fala syai' alaih. Lakin فاتته الفضيلة وهو الذي ذكرناه من كونه سنة لا خلاف فيه. Dan sunnah, eh, termasuk sunnah adalah eh, bermalam di Mina pada malam 8. Dan malamnya ini adalah hukumnya sunnah, bukan rukun, bukan wajib. Kalau seandainya ada yang meninggalkan sesuatu dari, maka dia ketinggalan keutamaan. Nah, yaitu eh, mendapatkan keutamaan berdoa di Arafah. Nah, kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, taib. Kiranya eh, itu dulu yang bisa disampaikan. Saya belum bisa melanjutkan kajian karena mungkin terlalu letih ya. Kita lanjutkan nanti pada kesempatan yang akan datang. Mohon maaf karena belum bisa melanjutkan, dan insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Nah ini eh, panjang ya, dan mudah-mudahan bisa dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Baik Ustaz, saya mohon izin dahulu Ustaz. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, wa sallallahu nabi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Syafakallah. Tafadhol. Baik, para jamaah, alhamdulillah sudah kita saksikan dan simak bersama kajian bersama Ustaz kita, Mas Zainudin Hafizahullah Ta'ala, namun qadarullah beliau lagi kurang fit. Ya, jadi
Kita akhirkan sampai sini. Mudah-mudahan kita berdoa beliau segera diberikan kesembuhan kembali. Amin ya rabbal alamin. Dan kami mohon maaf undur diri ya jika ada kesalahan baik secara sikap maupun perbuatan maupun perkataan, mohon dimaklumi ya kurang lebihnya semoga dimudahkan juga untuk jumpa lagi di majelis berikutnya. Wa sallallahu ala nabiyyin Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan sekalian.